Hello everyone, I hope you are still healthy and safe there in this second year of pandemic. Well, in this video, I'm going to make a guidance. I'm going to try to explain a guidance of you for making a journal article summary. Jadi nanti teman-teman saya pandu ya dari video ini untuk membuat summary of the journal article you have submitted in the previous class. Dan kapanpun teman-teman membutuhkan making summary untuk journal article, semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Baik, mari kita mulai. Artikel ini saya ambil dari mvcc.edu, jadi memang khusus panduan, tetapi ini digunakan untuk social science studies, but it's not a big problem for us because we only follow the structure of the original article. Jadi kalau artikel yang pada umumnya itu kan ada empat struktur ya kan, susunan. Yang pertama introduction and background, and then methods, results, and discussion. Jadi kita perlu tahu empat ini saja. Pertama pendahuluan dan background dan latar belakang ya kan, and then methods, metode penelitian. Di sana juga mungkin kita membahas tentang populasi sampel, metode penelitian, teknik sampling, pengambilan data, analisis data begitu, and then results, hasil penelitian, and discussion, dan pembahasan. Nah, kalau di dalam social studies biasanya mengikuti APA, American Psychological Association, citasinya. Kalau kita mengikuti Harvard, tetapi tidak apa-apa, kita akan mengambil caranya, cara melakukannya, apa yang harus kita lakukan bagian per bagian ini. Well, the summaries generally do not make use of direct quotes. Jadi, rangkuman, ketika membuat rangkuman itu tidak ada kutipan langsung. Jadi kalimatnya murni teman-teman membuat kalimat sendiri, tetapi menggunakan intisari dari artikel jurnal yang teman-teman sudah baca atau ambil itu. Nah, selanjutnya teman-teman akan saya pandu melakukan membuat summary atau membuat rangkuman dalam 6 prompt. So, let's follow the prompt. First one, the introduction and background section. Nah, di bagian ini adalah bagian pendahuluan dan latar belakang ya. Jadi, ketika kita menuliskan pendahuluan dan latar belakang, di sana kita memberikan gambaran umum untuk penelitian yang kita lakukan. Juga, selain itu kita memiliki latar belakang apa yang membuat penelitian ini begitu menarik. Bagaimana caranya merangkumnya? Oke. Yang pertama, state the research question. Jadi pertama itu sebetulnya apa ya pertanyaan penelitiannya yang ada di sana. Oke. Bagaimana cara melakukannya? Kita tanyakan dan juga cari jawabnya ya di artikel tersebut. What were the researchers trying to discover or understand? Jadi kita ketika menuliskan bagian pertama ya, introduction ini, sebenarnya apa yang ingin dicari dari peneliti ini? Peneliti itu pengennya menuliskan apa ya? Meneliti apa ya? Ya, yang apa yang ingin ditemukan, discover or understand. Oke, itu pertama. Second one, note why the researcher thought the topic was worth investigating. Dan bagaimana cara melakukannya. Ini maksudnya mengapa sih topik ini perlu sekali untuk diteliti. Untuk melakukannya teman-teman tinggal menanyakan dan menjawab atau mencari jawabannya ya. Why was the research necessary? Why is the research relevant at this time? What gap in knowledge and understanding were the researchers trying to fill? Pertama nih, ini mengapa penelitian ini penting? Dan yang kedua, mengapa penelitian ini relevan dengan waktu sekarang? Oke. Dan yang ketiga, apa
gap apa atau adakah jarak antara ilmu yang kita dapatkan, maksudnya di dalam teori atau pemahaman kita yang berusaha untuk ditemukan oleh peneliti ini. Ada tidak ya kira-kira di dalam penelitian ini? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, state the hypothesis or hypothesis tested if given. Nah, misalkan ini penelitian yang menggunakan uji bivariat ya, maka dia akan memiliki hipotesis atau asumsi ya, asumsi dasar untuk penelitian yang harus dicari. Miriplah seperti pertanyaan penelitian. Bagaimana caranya? You may ask and answer. What result or results did the researchers anticipate or expect? Jadi, hasil apa yang akan diharapkan oleh peneliti? Nah, misalkan nih, di dalam artikel jurnal yang teman-teman ambil itu judulnya adalah hubungan antara variabel A dengan variabel B misalkan. Ya berarti yang diharapkan terdapat hubungan ya kan? Atau pengaruh variabel A terhadap variabel B. Maka yang diharapkan akan ditemukan adalah terdapat pengaruh variabel A dengan variabel B. Variabel A terhadap variabel B. Seperti itu. Dan yang lainnya ketika gambaran ya berarti itu lebih ke arah pertanyaan penelitian. Kita kembali ke yang pertama kala itu. Nah, kalau untuk hipotesis kita bisa pakai yang ketiga. Next one, kita berlanjut ke methods section atau metode ya kan, metode penelitian. Nah, bagaimana caranya ya? Describe the methods used to test the hypothesis or to seek an answer to the research question. Jadi bagaimana ya caranya atau misalkan menelitinya bagaimana ya ini jalannya penelitian ini bagaimana ya untuk menguji hipotesis atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Bagaimana ya? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita tanyakan, what did the researchers do to test the hypothesis or to try to find the answer to the research question? Jadi apa yang dilakukan peneliti itu untuk menguji hipotesis dan juga kalau misalkan penelitiannya tidak ada hipotesis, bagaimana cara peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang ada? Nah, ini caranya untuk lebih detailnya lagi untuk menggunakan cara ini. Yang pertama, discuss the participants and what they experience. Pertama, temukan siapa sih sebetulnya participants atau yang menjadi fokus atau subjek ya, subjeknya itu siapa? Misalkan kalau teman-teman penelitian yang meneliti pendonor misalkan, ya sudah pendonor. Oke, pendonor di mana? Seperti itu. Ya kan? Untuk melakukan ini teman-teman menanyakan who were the participants or who was enrolled in the study. Misalkan pendonor, ya kan? Atau petugas atau kantong darah, misalkan seperti itu. And then, how were the participants selected? Nah, ini berhubungan dengan teknik sampling. Jadi, teknik sampling juga penting untuk dicantumkan di bagian metode. And then, what did the participants experience? Atau apa yang dialami oleh participants atau subjek penelitian tersebut? Apakah itu treatment? Kalau ini eksperimen ya, treatment, conditions bagaimana, and then intervention atau gangguan-gangguannya apa saja yang bukan gangguan ya, intervensi atau intervensi dari peneliti itu apa saja. Okay? And then what were the major steps or the procedure of the experiment or study? Langkah-langkah penting dari langkah penelitian yang dilakukan. Misalkan eksperimen atau penelitian ini kan tidak semuanya eksperimen ya, bisa jadi uji hubungan, bisa jadi uji pengaruh dan sebagainya.
And then P, state what information was gathered and how that information was collected. Jadi informasi apa yang dikumpulkan, diperoleh ya, dan bagaimana caranya mengumpulkan informasi tersebut. Untuk melakukan ini, teman-teman bisa menanyakan dan menjawab. What data or information was recorded or collected? Jadi data seperti apa yang dikumpulkan dan diambil dalam penelitian ini. Dan lalu what materials, for example, bahan apa ya, misalkan survei, interview atau wawancara, or apparatuses, for example, alat-alat ya yang dipakai untuk mengambil data itu apa saja. Nah, kalau teman-teman data sekunder ya pakai checklist atau tabulasi seperti itu. Apakah itu dipakai dalam penelitian ini gitu kan? Apakah juga memakai survei atau interview, dan data semacam apa yang diambil, data sekunder, data primer, nah seperti itu ya. And then indicate how the collected data was analyzed. Di dalam bagian metode ini juga pastikan bagaimana cara datanya dianalisis. Untuk melakukan ini, tanyakan dan jawab metode apa yang digunakan untuk menentukan apakah hasilnya signifikan atau tidak. Nah, seperti apa ya? Analisisnya maksudnya. Itu analisis misalkan bivariat atau univariat. Nah, kita ke bagian hasil. Di dalam bagian hasil sendiri, mendeskripsikan hasil, teman-teman mendeskripsikan hasil dan tentukan, katakanlah bahwa mereka itu, hasilnya itu adalah hasil yang signifikan. Bagaimana caranya? Untuk melakukan itu, teman-teman bisa menanyakan dan menjawab pertanyaan berikut ini. A. What were the major findings or discoveries of the study or experiment? Jadi, apa temuan atau hasil yang paling utama dari penelitian ini atau eksperimen ini? Yang kedua, did the results support the researchers' hypothesis or hypotheses? Apakah hasilnya itu menjawab hipotesis? C. Did the results suggest an answer to the research question? And if so, what was that answer? Apakah hasil penelitian itu bisa menjawab pertanyaan penelitian? Dan jika memang begitu, jawabannya apa? Disebutkan di sini ya. Jadi hasil-hasil penelitian disebutkan di sini. Lalu selanjutnya, to summarize the discussion section, you can explain the strengths and weaknesses of the study and the key implications and applications of the results. Jadi teman-teman bisa menjelaskan strength, kekuatan, and weaknesses, dan kelemahan dari penelitian ini, kekurangan ya, dan implikasi apa yang bisa dilakukan dari hasilnya, begitu. Jadi ini lebih ke arah implikasi dari penelitian ini ke penelitian selanjutnya mungkin, atau ke pelayanan misalkan ya. Untuk melakukan itu, tanyakan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Are results consistent with previous studies, or do they suggest something different? Apakah hasilnya itu konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ataukah mereka menemukan hal yang berbeda? Ataukah B. What strengths do the researchers see in how their study was conducted? Apa yang peneliti dapatkan dalam bagaimana cara penelitian ini dilakukan, and then kelemahan apa yang ditemukan peneliti di dalam penelitian ini, dan apa yang bisa dipelajari dari penelitian ini, dan bagaimana misalkan kalau itu ada kekurangannya, berarti nanti penelitian apa yang bisa dilakukan selanjutnya setelah ini, dan di dalam bagian apa saja. Nah, berikut itu tadi yang terakhir untuk summarizing. Jadi silakan diikuti format yang saya berikan, 6 prompts ini ya. Saya harap teman-teman bisa melakukan summarizing dengan baik. So,
Thank you for your attention and see you.